Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang preservasi daging yang kedua. Yang kita akan bahas adalah preservasi kimiawi. Di sini ada dua contoh, yaitu curing dan pengasapan. Jadi preservasi kimiawi ini tandanya kita menambahkan bahan pada daging. Bahan apa yang harus ditambahkan ini harus memiliki sifat pertama menghambat atau mencegah perubahan kualitas daging selama penyimpanan. Kemudian memperpanjang masa simpan, tentunya yang ketiga adalah sebagai pengawet. Kemudian menambah gizi, aroma, dan rasa sebagai pewarna alami. Kemudian pengatur kelembaban dan pengatur pH. Nah, ini yang boleh ditambahkan bahan seperti apa? Satu, aman bagi konsumen pada konsentrasi yang efektif sebagai preservatif atau aman dikonsumsi selama masa simpan tertentu. Kemudian kadarnya dapat dideteksi dengan pasti untuk mengetahui kelegalannya. Kemudian kualitas bahan makanan harus tidak merugikan konsumen serta ekonomis. Jadi aman, tidak merugikan, ekonomis, kemudian bisa dideteksi berapa yang kita tambahkan di dalam makanan tersebut. Yang pertama adalah curing atau istilahnya disebut daging peram kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi apa sih sebenarnya daging peram ini? Bahan apa yang ditambahkan? Nah, ini ada beberapa istilah yang dijelaskan oleh Suparno tahun 2005 dan Peck Saidi tahun 2008. Bahwa untuk daging curing ini yang ditambahkan ada NaCl, Na-nitrit atau Na-nitrat. Nah, ini ciri khas dari daging curing. Dia ditambahkan nitrat dan nitrit serta gula. Kemudian bumbu-bumbu penambah ini bisa kita menggunakan rempah-rempah ataupun yang lain yang sifatnya dia adalah memberikan daya awet, atau seperti yang disebutkan di awal tadi bagaimana syarat bahan untuk preservatif yang kita gunakan. Kemudian, nah ini sama ya, Peck Saidi juga menyebutkan ada garam, gula, rempah-rempah, nitrit sama nitrat. Nah, yang curing ini yang paling dikenal adalah khasnya adalah penambahan garam sendawa atau nitrit dan nitrat. Nah, tujuannya apa? Untuk daging peram ini adalah mendapatkan warna yang stabil. Kan kalau daging itu lama-kelamaan warnanya akan berubah. Yang warnanya misalnya dari pink akan menjadi merah sampai ke coklat. Nah, curing ini menjaga agar warnanya misalnya tetap kita harapkan pink atau merah cerah. Kemudian aromanya tidak berubah, teksturnya tidak alot ya, dan kelezatannya yang baik, dan juga mengurangi pengerutan daging selama pengolahan. Nah, ini yang mungkin belum tahu ya, penggunaan garam nitrit sama nitrat itu ini istilahnya adalah garam sendawa. Tapi ini penggunaan garam sendawa karena dia adalah bahan kimia, jadi ada batasan penggunaannya. Nah, sekarang garam nitrit sama nitrat ini lagi banyak diteliti oleh para peneliti ataupun mahasiswa yang mencari topik penelitian. Dia menggunakan pengganti nitrat kimiawi dengan bahan-bahan alami. Nah, bahan-bahan alami itu tandanya menggunakan daun-daunan, karena yang biasanya tandanya berwarna hijau itu banyak mengandung nitrat ataupun nitrit. Nah, ini model daging peram. Jadi ketika sudah ditambahkan dia akan diperam, model seperti ini. Nah, hasilnya yang didapatkan walaupun dalam lama waktu diperamnya warnanya akan tetap stabil. Itu yang diharapkan dari daging peram. Kemudian ada daging asap. Nah, daging asap ini termasuk bagian dari kimiawi karena asap ini menambahkan sesuatu bahan. Tujuan pengasapan sama ya, preservasi, dia akan memperpanjang masa simpan, kemudian meningkatkan flavor atau rasa dan warna khas. Makanya kalau daging asap itu kan rasanya flavornya beda karena ada proses pengasapan.
penampakan permukaan lebih menarik, menambah cita rasa. Jadi kalau dibakar itu rasanya lebih enak gitu ya. Padahal itu kan ada proses karsinogenik juga kalau kebanyakan. Kalau terlalu gosong, tidak bagus. Tapi kalau hanya untuk menambah daya rasa, ini ternyata asap mampu meningkatkan daya rasa, menghambat terjadinya oksidasi. Jadi selama diasap dia akan awet karena zat-zat yang awalnya tidak diasap akan tertekan karena akan tertekan proses tidak adanya proses oksidasi di situ. Nah, mengapa asap ini dapat mengawetkan? Ternyata satu, adanya senyawa fenol dan formaldehid yang mampu membunuh bakteri. Ternyata asap tadi memiliki zat fenol yang mampu membunuh bakteri atau disebutnya bakterisida dan fungisida. Jadi bisa membunuh bakteri, kemudian juga membunuh kapang. Kemudian kedua senyawa tersebut membentuk lapisan mengkilat pada permukaan daging. Panas pembakaran juga membunuh mikroba dan menurunkan kadar air daging. Pada kadar rendah, daging lebih sulit untuk mikroba. Nah, ternyata di asap itu pertama dipanaskan. Ketika dipanaskan, mikroba juga sudah mati ya, karena hanya beberapa mikroba tertentu yang bersifat termofilik. Jadi kalau misalnya ada 100 mikroba bebas, mungkin yang bertahan tinggal yang bakteri termofilik misalnya 20%. Selain panas, dia juga memiliki senyawa fenol dan formaldehid yang sifatnya sebagai antimikroba sifatnya sebagai bakterisida dan fungisida, artinya membunuh. Bukan dia anti tapi dia membunuh. Jadi kalau ada misalnya bakteri, mikroba dia akan dibunuh. Kemudian satu lagi ternyata di pembakaran dia akan mengurangi kadar air. Jadi kalau bentuknya yang tidak basah, jadi kering, itu kayak jagung basah sama jagung kering gitu kan. Yang lebih mudah rusak adalah jagung basah. Itu karena kaitan dengan kadar air. Yang kedua, tadi kan ada kimia, sekarang fermentasi. Fermentasi ini secara biologis ya. Ini fermentasi itu tandanya adalah menambahkan mikroba dalam daging. Tujuannya adalah adanya metabolisme aerob dan anaerob untuk menjaga lingkungan dari mikroba. Nah, ini biasanya adalah yang mungkin yang bisa kita kenali adalah salami atau bekamal. Bekamal ini makanan khas Madura. Jadi daging dimasukkan dalam kayak kendi gitu, atau bahan dari tanah liat. Cukup saja, nggak usah ditambahkan apa-apa. Jadi dimasukkan saja, ternyata ada proses fermentasi. Nah, kalau misalnya salami ini ditambahkan mikroba tertentu ya, untuk mikroba daging. Biasanya adalah plantarum, jenis-jenis plantarum ini bisa digunakan untuk proses fermentasi. Nah, keuntungan fermentasi itu apa? Hasil fermentasi terutama asam dan alkohol ya, tapi alkohol dalam jumlah yang tidak banyak, sedikit. Ini mencegah pertumbuhan mikroba beracun dari makanan. Kemudian ada penambahan dari vitamin B2 sama B12 serta provitamin A. Kenapa? Karena mikroba yang tumbuh di dalam daging, mikroba bagus ya, ini mampu menghasilkan vitamin-vitamin tersebut. Kemudian kalau misalnya seperti singkong sama tape gitu ya, tape kan setelah fermentasi. Nah, ini sudah lebih mudah dicerna karena strukturnya lebih sederhana. Nah, hal ini karena adanya proses dibantu oleh proses metabolisme dari mikroba. Ini kerja mikroba sehingga bentuknya lebih mudah dicerna. Terakhir, ini ada pengepakan daging. Jadi setelah misalnya sudah diolah, ini perlu dipak, jangan dibiarkan saja di suhu udara. Nah,
Pengepakan merupakan salah satu cara preservasi juga dengan proses, nah ini tidak boleh diabaikan ya. Fungsinya adalah melindungi daging dan produk daging terhadap kerusakan. Jadi dia menutup yang bisa masuk, baik itu dari mikroba luar ataupun udara-udara ataupun polutan-polutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada daging. Terutama adalah kontaminan yang dihindari adalah kontaminan mikroba patogen atau mikroba pembusuk. Dan satu lagi untuk pengemasan ini adalah menampilkan produk dengan cara menarik. Ini pengepakan bisa divakum, dimasukkan freezer, dan ini ya lagi tren adalah dengan menggunakan pengalengan, tapi pengalengan yang sudah steril. Untuk gudeg ya, satu yang lagi tren sekarang adalah pengepakan gudeg. Itu pun kalau misalnya tambah kornet, buah juga dikaleng-kaleng seperti ini. Tujuannya sama. Dia adalah menutup semua akses mikroba patogen untuk masuk di dalam daging yang sudah siap dimakan ataupun siap diolah. Nah, ini tugasnya ya. Untuk tugasnya resume jurnal ditulis tangan dengan menampilkan jurnal aslinya. Nah, yang ini yang diresume poin-poin saja, tidak usah lengkap, misalnya latar belakang ditulis semua. Jadi cukup yang didapatkan intinya yang kalian dapat. Latar belakang intinya apa, kemudian tujuannya apa, dikit saja. Intinya saja, poin-poinnya saja. Kemudian materi metode. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian dari jurnal tersebut, kita tahu jadi alat sama bahan yang digunakan seperti apa, kemudian metode itu caranya seperti apa. Misalnya mau melakukan curing daging dengan bahan nabati. Nabatinya apa, jumlahnya berapa, diapakan, bentuk bubuk ataupun bentuk ekstrak atau dalam bentuk larutan. Nah, itu penting kita ketahui. Jadi langkah dalam misalnya memasak telur asin. Ya, jadi harus tahu langkahnya, misalnya airnya berapa, telurnya berapa, ditambahkan apa. Nah, itu perlu dijelaskan di materi metode. Nggak usah panjang-panjang, yang penting teknis. Oh, habis ini. Nah, untuk perendaman seperti ini. Jadi mudah kita lakukan untuk bisa melakukan kembali. Nah, hasil penelitian tersebut seperti apa, kesimpulan sama rekomendasi. Nah, rekomendasi ini hasil pemikiran kita. Jadi setelah membaca jurnal tersebut, apa yang kita mungkin bisa sarankan untuk penelitian ke depannya kah? Jadi misalnya kalau kesimpulan masih perlu ditambahkan waktu dalam proses perendaman. Berarti rekomendasi perlu dilakukan penelitian lanjut terhadap penambahan waktu proses perendaman. Misalnya begitu. Nah, ini ada masing-masing tugasnya ya. Untuk absen 1 sampai 10 preservasi daging menggunakan metode curing, kemudian absen 11 sampai 20 dengan metode fermentasi, dan yang 21 sampai selanjutnya dengan metode pendinginan. Nah, pengepakan tidak perlu, ini yang sebelumnya di pendinginan kita perlu pelajari karena banyak sekali yang melakukan proses preservasi ini dengan pendinginan. Oke, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan di chat di kolom komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.